Mbah, gimana cara ngasih tegangan di PCB? Ya kan kasihan ya. Sudah banyak belajar, sudah lama belajar tapi tidak paham caranya. Nah, untungnya masih berani dan mau bertanya. Oke? Kemana? Ya, setelah sumber tegangan ini memberikan tegangannya kepada handphone melalui konektor baterai, berikutnya kemana? Kawan-kawan, kita juga akan sangat mudah menelusuri distribusi tegangan seperti itu kalau kita menggunakan Borneo skematik. Nah, ini. Saya akan buka handphone J2 Prime karena kita tidak punya handphone China Mobile ini ya. Samsung J2 Prime, berapa tipenya yuk? Ini ya, G532. Baik, kawan-kawan sekalian. Nah, di sini sudah saya bukakan G532 di Borneo skematik. Kita lihat nih. Di sini kita juga bisa dapat contekan alur dari tegangan atau dari sumber tegangan, yaitu dari konektor baterai. Nah, di sini dari konektor baterai yang plus, yang bagian sebelah kanan nih, kita lihat, tarik stret. Dia ada dua arah. Ya, dua arah ke atas sama arah ke bawah. Kita buka yang bawah dulu. Kemana dia masuknya? Ini menunjukkan, ya, ini dia notok di sebuah komponen yaitu dioda. Ini habis enggak satu botol nih? Oke. Kemudian di bagian atas kita lihat, kita scroll. Nih, warna merah, perhatikan ya. Dia masuk ke sebuah IC, yaitu IC ini. IC apa ini? Yang udah hafal pasti enak dong. Langsung. Ini IC cas gitu ya. Bagi yang tidak tahu, belum pernah, baru belajar, ya, tidak hafal, boro-boro bongkar handphone konsumen gitu kan ya. Handphone sendiri aja belum pernah dibongkar gitu. Nah, dari mana kita tahu ini? Jadi kita akan pelan-pelan. Pelan-pelan untuk mencari tahu ini. Untuk mencari tahu ini apa? Ada beberapa alternatif. Di Borneo skematik, kawan-kawan bisa buka yang namanya komponen name. Yang ini. Nah, di sini sudah ada nama-namanya. Ya. Buat pemula. Berarti ini adalah IC charger, IC cas. Bagi yang betul-betul pengen tahu, oh iya kalau udah terbiasa, jadi tahu ini IC cas. Tapi ya kalau nggak terbiasa, nah ada satu buku panduan kita, sering kita bilang itu kitab sucinya para teknisi, yaitu skematik. Skematik. Jadi kita harus buka skematiknya. Kita lihat di sini. Di boardnya juga sudah disiapkan. Ada Samsung seri G532. Nah, dalam skema tentu seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ada dua bagian, ada layout, ada skematik.
Ini sambil kita pelan-pelan mengenali IC juga. Nah, untuk mencari tahu sebuah komponen itu apa, fungsinya apa, tentu pertama kali kita harus buka dulu layoutnya, tata letak. Buka tata letaknya seperti ini. Sesuaikan dengan PCB yang kita pegang. Ya, sesuaikan. Ini tadi di sini dia ya. Ini konektor baterai. Ingat-ingat tadi. Mana? Nah, ini dekat konektor baterai. Ini kotak dia di sini. Ini kita cocokkan. Nah, ini konektor baterai BTC 4000 ini konektor baterai. Jadi U4007 ini adalah IC cas-nya tadi. Dengan mudah kita bilang IC cas karena udah tahu, udah kenal. Jadi bagi yang belum tahu, bagi yang belum kenal, dicatat nih U4007. Atau kalau di skematik double klik saja. Ya, double klik. Maka di bagian kolom pencarian akan tertulis U4007. Oke. Ini kita catat. Kemudian kita pergi ke skematik. Kemudian zoom dulu agak besar, baru diklik di kolom komentar, ketik tuh U4007. Baru kita cari tahu, find next, temukan. Nah, ketemulah komponen U4007. Di sini baru kita cari tahu ciri-ciri dari IC cas ya. Di dalam skematik seperti ini bagi pemula ya, tentunya ciri-ciri ini harus dihafalkan. U4007. Lah kan kalau belum tahu, baru mulai, pemula istilahnya tadi, newbie, kan nggak bisa nebak. Tidak ada tulisan di sini IC charger. Nah, walaupun di sini ada tulisan IF PMIC. Iya kalau ada. IF itu interface. IF itu interface. PMIC, Power Management IC. Jadi IC UI istilahnya. User Interface. Di dalamnya di sini disebutkan CHG, berarti charger. Ada buck juga, ada LDO juga, ada regulatornya. Jadi tetap IC power yang gabung jadi satu dengan IC cas. Nah, tadi saya dengan mudah mengatakan ini IC cas. Anggap kata kita tidak melihat tulisan ini. Nah, artinya di sini kita ditantang. Apa sih ciri-ciri IC cas dalam skema itu? Oke, ini yang paling penting. Jadi jangan sampai nanti kita hanya disuapin. Makan matengannya saja. Mentahannya kita nggak paham. Ini mentahannya. Dari sini kita bisa menentukan ini IC apa. Satu, ciri-ciri IC cas. Ya, selalu ada kaki V-bus. Seperti ini. V-bus. Datangnya dari mana? Kalau kotak ini kan udah IC ini ya. Datangnya dari mana? Dari CHG IN 5P0. Ini kalau kita telusuri kawan-kawan, maka akan sampai ke konektor cas. Nggak percaya? Kita buktikan. Double klik. Ya, double klik. Lalu kita klik ini. Find next. Nah, ini salah klik saya. Klik ini. Nah, ketemu kan? Ketemu jodohnya CHG IN 5P0. Nyambung. Ya, kotak IC yang tadi, halaman yang tadi nyambung dengan CHG IN 5P0. Buktikan sekali lagi, klik find next. Tuh nyambung dengan ini dia. Jadi kalau kita double klik di sebuah skema, kemudian kita find next, maka kita akan dibawa ke sambungannya. Akan dibawa ke sambungannya. Oke.
Begitu caranya. Jadi ketika kita double klik sebuah jalur, sebuah nama jalur, maka begitu kita find next akan terhubung ke komponen yang satu jalur. Seperti ini. Dia nyambungnya ke CHG in 5P0. Nah, baru kita lihat CHG in 5P0 ini masuk kemana? Ya. Dia dijembatani oleh sebuah lilitan L4008. Turun ke bawah, masuk ke kaki out. Berarti ada in-nya dong. Ya. Jadi CHG in 5P0 ini sebuah output. Output dari sebuah komponen di ini U4006. Jadi U4006 ini hanya sebagai jembatan. Nah, inilah yang sering kita sebut, jembatan ini yang sering kita sebut dengan OVP. Over voltage. Di sini juga sudah ada tanda nih, OVLO. Namanya bukan OVP di sini. OVLO. Over voltage low output. Yang biasa jawab singkatan di grup itu saya. Dia ditanya, ya, nggak bisa jawab dia. Kamu kalau ditanya singkatan-singkatan langsung tag aku. Tuh, ya kawan-kawan. Jadi ini tadi jalur charger. Jalur charger dari outnya sini, nah nyambung nih sebenarnya dia ke in. Dari in kita telusuri lagi garis yang atas. Tuh, Febus IF5P0, ini jalur cas juga. Set. Masuk kemana dia? IFC 4000. Ini adalah konektor cas. Baik kawan-kawan sekalian. Jadi dalam mengetahui sebuah jalur, tentu yang paling valid tentu paling mudah jadinya adalah dengan membuka skematik seperti ini. Dari situlah kita tahu ya, untuk kawan-kawan pemula bagaimana mencari tahu sebuah komponen. Oke, jadi kita cari tahu nih, ini IC apa. Begitu pula dengan IC-IC yang lain. Kawan-kawan tinggal lihat misalnya ini komponen apa sih? Ya, saya sendiri kawan-kawan di tipe yang berbeda, di tipe lain-lain tidak akan hafal. Ini komponen apa, komponen apa. Jadi banyak kadang kawan-kawan peserta, "Mbak, ini apa ya, Mbak?" Mbahmu nggak tahu yang detail-detail, yang kecil-kecil. Kalau nggak ngelihat skema, Mbah Tommy nggak tahu, kawan-kawan. Ya, seperti ini. Apa ini? Ya nggak tahu saya. Buka dulu skemanya, ya. Maka kita akan tahu nanti fungsinya sebagai apa. Apa dia bisa dihilangkan, nggak perlu ada, cukup di jumper saja misalnya. Itu dari skema kita tahunya. Ya, seperti itu. Nah, ini misalnya. Ini komponen apa? Oke, kita cari tahu ya. Caranya tadi apa? Buka layout. Nah, ini U1011. Ini apa, Mbah? Mbah Tommy ndak tahu. Ayo kita cari tahu. Double klik. Sudah? Sudah double klik, ada di kolom pencarian ini, baru kita masuk ke skematik. Di kolom pencarian skematik, ketik kodenya tadi U1011, lalu find next. Kemudian find next lagi. Nah, U1011 MT6169V. Apa ini MT6169V ini? Nah, baru kita baca pelan-pelan. PRX-TR. PRX. Nih, kode yang paling banyak PRX. Kemudian ada TR, transmitter. Ya, RX itu receiver. Ya, ada tulisan GSM 850. Nah, mencurigakan. Yuk kawan-kawan yang di luar yang lagi nonton, ini IC apa? Kegeser nampak tadi sebentar. Apa ini?
RX, 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 RX. Apa? Siapa yang nonton? IC apa ini? IC apa? IC sinyal. Lebih tepatnya apa? IC apa ini? IC apa? IC sinyal. Lebih tepatnya apa? IC apa ini? IC apa? IC sinyal. Lebih tepatnya apa? Ini pengolah sinyal ya. Pengolah sinyal. Pengolah sinyal itu IC RF. Ini pengolah sinyal ya. Nah, jadi begitulah cara kita mencari tahu sebuah komponen, sebuah IC. Jadi nggak nebak-nebak banget, ya. Kalau kita lihat lagi di sini ada tulisan LTE sinyal nih kan ya, LTE RFIC BSI. Nah, dari sini ketahuan ini adalah IC RF. Apalagi di sini ada tulisan RF transceiver, ya. Fix ya. Yang lain lagi misalnya cari ya. Nih contoh di sini nih. Saya juga nggak tahu nih ya, sama-sama nggak tahu. Di dekatnya IC, di dekat konektor SIM, cari layout. Mana dia? Nah ini ya, ini konektor SIM-nya tadi. Ini kodenya U2003. IC apa ini? Tadi di sini catat ya, U2003. Buka skematik, ketik di kolom komentar, kolom pencarian U2003, find. Nah, ini U2003. Ini IC apa? Yang di luar? WB, GPS, WB, FM, GPS, RF in. Ayo nebak-nebak. Ini IC apa? IC GPS jadi satu dengan Wi-Fi, Bluetooth sama IC GPS jadi satu dengan FM, radio ya. Wi-Fi, Bluetooth sama. Jadi ini kan di dalam ruangan, di luar ruangan nonton. Jadi kita komunikasi. Baik kawan-kawan sekalian, itu kunci dari kita dalam membaca atau mencari tahu komponen khususnya. Nah, harapan saya nanti kawan-kawan setelah pelatihan ini tidak kesulitan dalam membaca skema. Karena apa? Kunci dari langkah-langkah atau bahkan harus kemana kita dalam melangkah mengerjakan handphone, kuncinya ada di skema. Makanya banyak teknisi yang bilang skematik itu kitab sucinya teknisi handphone. Baik, kita kembali lagi ke awal. Jadi dari konektor baterai, alur tegangan itu agak dikecilin. Dari konektor baterai masuk dia ke IC cas. Nah, dari IC cas ini kawan-kawan ya akan keluar dua buah tegangan. Tegangan itulah yang nanti akan menjadi sumber tegangan juga untuk yang lainnya. Dari IC cas ini akan keluar dua. Yang pertama, ya, adalah ini. Nah, di sini ada yang namanya VPH PWR atau power, sama aja sih. Ya, VPH PWR ataupun power itu sama saja. Sama saja. Jadi dari IC cas keluar VPH PWR.
Jadi alur dari tegangan tadi yang asalnya dari baterai masuk ke IC cas, kan kawan. Nah, dari IC cas ini ada dua jenis tegangan. Tegangan yang pertama, ya, tegangan yang pertama yaitu yang namanya VPH PWR. Nah, VPH PWR. VPH PWR ini adalah hasil pengolahan dari IC cas ini. Sedangkan VPH PWR itu dibutuhkan oleh IC power alias PMU. Seperti ini kan kawan. Sebenarnya tidak hanya IC power yang membutuhkan VPH PWR ini. Ya. Sebenarnya tidak hanya IC power. Banyak IC-IC yang lain. Banyak IC-IC yang lain. Dari mana kita tahu? Kita akan tahu dari skematik. Nah, nanti ini ada tugas buat kawan-kawan yang berhasil mengerjakan tugas dengan benar. Saya akan kasih kaos kuantum. Saya kirim ke alamatnya. Gratis. Bukan masalah pinter bodoh, bisa nggak bisanya, bukan. Tapi kemauan kawan-kawan. Saya cukup heran. Sudah 2 atau 3 periode saya bikin kuis seperti ini. Yang mengerjakan cuma 4-5 orang. Jadi kalau saya yang keluar cuma 4-5 biji doang setiap periode. Sangat disayangkan. Padahal, ya kawan-kawan sekalian, tugas ini kalau dikerjakan, kawan-kawan jadi akan lebih paham bagaimana handphone itu bisa menyala dan IC-IC lain itu bisa bekerja. Sangat sederhana sekali seperti ini. Dari baterai nyalakan IC cas nyalakan IC power, nantinya si IC power ini akan menyalakan IC yang lain. Siapa saja yang akan dinyalakan oleh IC power? Ya, CPU. Siapa lagi? RAM. Siapa lagi? MMC. IC RF. Bluetooth. Wi-Fi. Ya. IC audio. Dan IC yang lain. Ini yang paling penting. Nah, saya akan ngasih tugas ke kawan-kawan sekalian, ya. Akan ngasih tugas IC apa saja yang dapat VPH PWR, ya. Tugas. IC apa saja yang dapat VPH PWR di HP Xiaomi. Oke. Xiaomi Redmi Note. Cek dulu skemanya ada atau tidak. Terlanjur ngasih tugas, ternyata skemanya tidak ada. Xiaomi Redmi Note 7. Note 7 ada nih kan. Note 7. Ini tugasnya. Lalu ini yang pertama ya. Yang pertama, yang kedua saya kasih tugas IC apa saja yang mendapatkan
tegangan dari IC power di Redmi Note 7. Nah, jadi yang kayak ini nih, kisi-kisinya sama seperti ini. VPH-PWR selain untuk IC power, untuk siapa saja di sini ada sebenarnya. Yuk, yang online offline silahkan dapat kaos free. Oh, saya enggak mau dikirim kaos, Mbah. Saya mau dikirim mikroskop gitu ya. Mau? Boleh nggak? Boleh. Tambah kekurangannya. Mikroskop harga 3.100.000 ya. Nanti nambahnya 3 juta. Jadi ini kayak gini nanti. Nah, kan dia pakai kodenya apa ini? Kodenya ini apa? Di Redmi Note 7 ini. Oke. Ini tugasnya. Semoga banyak yang ngerjakan, banyak yang dapat kaos. Banyak pula saya sedekahkan jadinya. Nah. Silahkan. Jadi secara ringkas, yang namanya tegangan jalannya dari baterai masuk ke IC cas nyalakan IC power baru nyalakan IC yang lain. Ini untuk kehidupan. Sedangkan untuk yang pendampingnya seperti apa yang ada di sini, ini nanti kawan-kawan cari tahu sendiri. Kumpulkan tugas tersebut paling lambat hari apa? Hari Selasa pas saya di Batam. Ya, waktu live di Batam kita akan bahas. Oke, kawan-kawan? Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak nih dari tugas ini? Silahkan. Saya cek dulu komen. Belum ada? Yuk, Bang Adiu, Bang Edi, Bang Saiful, ngerjakan tugas. Yuk. Dan yang lain-lainnya. Bang Edi Haji. Ya. Makin kuatkan pemahamannya bahwa, oh begini ternyata handphone nyala. Jadi begini kawan-kawan. Ketika kita sudah paham, sudah masuk ke kepala kita bahwa yang namanya handphone hidup membutuhkan syarat-syarat tentunya. Nah, apa yang saya tugaskan ke kawan-kawan ini merupakan kisi-kisi dari syarat-syarat bagaimana handphone itu untuk bisa hidup. Malam besok pelajarannya apa? Mati total. Bagaimana handphone bisa hidup? Tentu ketika dia mati nanti kita akan sangat mudah untuk mencari tahu penyebab-penyebabnya. Nah, di sini saya sedikit kasih tambahan, ya, sedikit saya kasih tambahan ke kawan-kawan sekalian, bahwa konsumsi tegangan atau besarnya arus yang ditimbulkan oleh konsumsi tegangan oleh IC power, CPU, RAM, dan eMMC itu kurang lebih rata-rata 50 mili ampere. Rata-rata 50 mili ampere. Artinya, begitu IC power bekerja, maka dia akan menghasilkan arus sebesar 50 mili ampere. Begitu pula dengan CPU 50 mili, RAM 50 mili, eMMC 50 mili. Sehingga ketika empat-empatnya bekerja, maka akan menghasilkan arus kurang lebih berapa yuk? 200 mili ampere. Kira-kira begitu. Ini poin yang penting kawan-kawan pelajari.